Menikahnya secara Islam. Islam. Saya menikah secara Islam, tapi dengan beriringnya waktu, suami saya ini kembali ke agamanya Hindu. Ya, saya kecewa, tapi kan kita sudah punya anak. Tolong Po'o, kalau bisa ajakan Mas Agus itu ikut teman-temannya. Iya, teman-teman saya gitu loh. Yang akrab-akrab dengan saya itu istri saya sering pesan. Pesan kalau main ke sini, tolong ajakan Mas Agus itu biar ikut agama Islam. Kalau mendengar permintaan istri seperti itu, reaksi Pak Agus seperti apa itu? Waktu itu sih, Mas Abu udah ngapain? Kan itu urusan pribadi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Baik. Tentu kalau istilah saya sekarang ini wanita paling berbahagia katakanlah gitu ini Bu Dewi ini atas syahadatnya atau masuk Islamnya Pak Agus nih. Alhamdulillah. Kira-kira begitu Pak Bu Dewi. Sebenarnya apa doanya Bu Dewi ini sehingga kemudian didengar oleh langit ini? Doanya setiap habis sholat, saya minta kepada Allah supaya suami saya ini mendapatkan hidayah. Karena juga saya menjadi beban selama ini, meskipun awalnya itu kita menikahnya secara Islam. Saya menikah secara Islam, tapi dengan beriringnya waktu, suami saya ini kembali ke agamanya Hindu. Ya, saya kecewa, tapi kan kita sudah punya anak, gitu sudah besar-besar anak-anak gitu. Ya, hanya bisa berdoa. Mohon kepada Allah supaya suami saya segera diberi hidayah untuk masuk Islam kembali. Berapa tahun? Alhamdulillah. Ya, saya menikahnya tahun 1991. 91. Iya. Berarti 28 tahun. Iya, sudah 27 tahun. 31 tahun. Nah, itu Pak Agus kembali ke Hindu tuh usia pernikahan yang keberapa atau tahun berapa atau umur berapa? Iya, awalnya sih setelah syahadat belajar sholat, ya sholat gitu setelah masuk Islam. Tapi kemudian karena pekerjaannya di Denpasar sehingga kembali ke habitat lamanya. Akhirnya nilai-nilai lamanya gitu. Kemudian dari Lombok, kemudian kami kembali ke Banyuwangi. Ya Pak Agus tetap dengan agamanya. Gitu, tetapi keluarga tetap utuh. Iya. Karena anak-anak gitu ya. Maaf Pak Agus, tadi cerita tadi itu aktivitas Pak Agus di Hindu tadi apa sebagai apa Pak Agus? Saya di Hindu dulu sebagai sekretaris. Sekretaris apa? Bendahara Parisade. Parisade itu apa Pak Agus? Persatuan Agama Hindu. Oh, kalau di Islam itu Hindu Dharma. Kalau di Islam MUI itu. MUI. Ya, jadi tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Oh, gitu. Lalu aku pernah jabat wakil ketua Parisade itu tingkat kabupaten. Kabupaten ya. Waktu jadi bendahara tingkat kecamatan. Pak Agus tadi cerita sepanjang sebelum Pak Agus berekrar itu Bu Dewi sholatnya sembunyi-sembunyi begitu ya? Iya. Ya sembunyi. Tapi alhamdulillah enggak pernah melarang. Enggak pernah melarang. Iya, cuman dibiarkan gitu aja. Ya. Gitu ya. Ya alhamdulillah setelah Pak Agus agama Islam kita jamaah bareng, kadang ke musala bareng gitu. Masya Allah. Tentu keluarga Bu Dewi juga gembira ya? Ya alhamdulillah keluarga besar saya senang sekali. Ya, keluarga besarnya
Nyonya saya semua mendukung sekali ya, Pasti karena lah. muslim Pasti, semuanya nggih, ya. pasti, nggih, nggih. Nggih. Masa-masa bagi Bu Dewi, masa-masa terberat dalam perjalanannya berkeluarga, terutama dengan katakanlah iman yang berbeda, ini ketika apa Pak Agus atau Bu Agus? Pernah nggak mengalami masa-masa terberat? Ya, sering. Sering. Misalnya apa Bu Agus? Misalnya ya pada saat puasa, bulan puasa. Jadi Pak Agus nggak bisa ikut Puasa. ya puasa. Kemudian Lebaran juga nggak bisa ikut sholat sholat Id di masjid bersama-sama. Tuh. Kemudian ya suara-suara juga kurang apa ya, kurang nyaman, kurang enak didengar gitu. Dari teman-teman juga kan pasti ada yang berpikiran negatif. Kok wanita muslim kawin dengan yang bukan muslim gitu. Itu jadi beban Bu. Jadi beban. Iya. Iya. Terus kepada anak-anak gimana Bu Dewi menyampaikan atau Anak-anak alhamdulillah Islam semuanya oh sama sejak lahir? sejak lahir. Oh, karena tadi Pak Agus membiarkannya bebas ya. Iya. membiarkan. Oh, gitu ya. Memang sempat sembunyi-sembunyi tiap belajar Ngaji. ngaji. Ya. Masya Allah. Nggih. Itu berarti berapa lama tahun Bu Dewi berdoa supaya Pak Agus mendapat hidayah ini? Iya, setiap habis sholat Habis sholat. pasti berdoa. Iya. Terus sholat. Itu 30 tahun sih. Kalau sholat kan wajib harus Iya. setiap habis sholat. Apalagi kalau sholat malam itu juga. Masya Allah. Banyak. Masya Allah. Masya Allah. Dan sebentar lagi mau umroh nih Bu. Amin. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ada yang mau disampaikan Bu Dewi? Mumpung ada Pak Agus. Barangkali belum tersampaikan. Buat suami saya. Ya. Ya, saya mengucap syukur alhamdulillah karena suami saya sudah sama agamanya dengan saya. Semoga istiqomah suami saya ibadahnya lebih baik lagi. Dan alhamdulillah rajin untuk sholatnya juga ibadah yang lainnya seperti puasa alhamdulillah juga sudah puasa setiap bulan Ramadan itu. Cuman yang belum mungkin sholat sunnahnya ya belum. Tapi Ya, proses lah ya. alhamdulillah Proses sholat ya. wajibnya sudah dilaksanakan. Namanya iman proses ya. Iya. Ya, pelan-pelan gitu. Asal Bu Dewi sabar ini. Iya. Waktu teman-teman minta tolong menggambar itu, Pak Agus, mohon maaf, sekiranya boleh, waktu itu agamanya apa? Waktu saya menggambar itu, ya jujur aja saya masih beragama Hindu. Hindu ya. Nggih. Memang sejak lahir ya. Iya, keluarga semua beragama Hindu gitu. Apa ada keturunan dari Bali atau? Ada keturunan, jadi orang tua dari Bali. Oh, terus pindah hijrah ke sini. Iya, hijrah saya itu tanggal 29 November tahun 2020. Oh, bersyahadatnya. Sahadatnya. Oh, iya, iya. Jika boleh tahu Pak Agus, latar belakang hijrahnya atau masalah itu tuh gimana? Kalau masalah hijrahnya itu berawal dari mimpi. Mimpi. Tadi saya cerita sama teman saya. Tahun 2019 itu di bulan Agustus, saya lupa tanggalnya berapa. Itu bulan Agustus saya mimpi. Di mimpi saya itu saya diajak sama bapak saya. Bapak saya itu tokoh agama Hindu dan seorang pinandita gitu loh. Oke. Seorang pinandita agama Hindu gitu. Di Bali ya. Di Bali maupun di sini dia jadi panutan orang di sini lah. Nah, dalam mimpi saya itu saya diajak sama bapak itu ke sebuah masjid gitu. Saya nggak tahu masjid itu masjid apa.
Saya suruh masuk, nggak ada ngomong, Bapak baju putih-putih. Gitu. Saya suruh masuk. Akhirnya saya masuk. Sampai di ujung itu, tahu-tahu itu seperti lambu gitu ya, kayak korden tuh terbuka. Biar, ya Allah, saya itu kok bisa ngomongnya ya Allah. Merinding saya itu, ya Allah, sambil nangis saya itu. Yang saya lihat itu Ka'bah gitu loh. Ya Allah, saya itu benar-benar sujud gitu. Kok waktu itu saya masih beragama Hindu, kok saya bisa ngomong ya Allah gitu. Oh, ada apa ini? Bangun saya sekitar jam 1:30 lah, antara jam 1 jam 1:30 gitu. Mikir, saya nangis betul. Loh, saya ini benar-benar nangis saya ini. Ada apa ini? Nah, saya berpikiran itu hanya bunga-bunga tidur. Tahun 2019 itu ini hanya bunga-bunga tidur lah. Saya nggak berpikir, udah berjalan apa adanya. Berjalan sesuai sama ya waktu di tahun 2020. Tanggal 29 kalau nggak salah itu, kalau nggak 27, 29 itu pas malam Jumat itu. Saya didatangin lagi sama bapak saya itu, bahkan ditarik, tinggal satu jangkah gitu saya sudah megang Ka'bah gitu loh. Masya Allah. Lagi-lagi saya sujud, ya Allah. Nangis betul saya. Di dalam mimpi itu nangis? Dalam mimpi itu saya nangis betul. Begitu bangun tuh betul saya itu bertetesan air mata. Ya Allah, ada apa ini ya? Kalau yang tahun 2019 saya anggap bunga-bunga tidur itu loh. Yang ini ada apa? Akhirnya begitu bunyi masjid itu, saya ingin menemui Ustadz Holik gitu. Mungkin beliaunya karena seorang ustadz, imam musola banyak tahu. Ya karena masih belum adzan, belum qomat ya. Sehingga masih belum ada di musola gitu. Waduh. Ya udah pulang saya. Pulang tidur, saya japri ke Pak Haji Rijah. Pak Haji Rijah itu kakak kandungnya Pak Arif Yahya bekas Menpar, Menteri Pariwisata. Nah, di japrian saya bilang, Bang, saya ada perlu, bisa nggak ketemu? Saya nggak dibalas. Jam-jam 9 gitu dibalas. Ada apa, Dek? Ada perlu apa? Datang aja ke rumah. Akhirnya saya datang ke rumahnya beliau, Pak Haji Rijah itu. Ya saya cerita yang pertama, langsung dia itu meluk saya. Ya Allah, aku sampean tuh dapat hidayah, sampean dapat hidayah. Sebentar Bang Rijah, saya manggilnya Bang. Sebentar, saya lanjutkan cerita saya ini. Habis itu di 2019 kan saya cerita itu, nah tadi malam saya lagi diimpiin sama bapak, langsung ditarik mendekati Ka'bah gitu loh, tinggal ngeranggeh. Gak tahu Pak Haji Rijah itu sujud di tanah. Ya Allah, aku sampai dapat hidayah, kenapa nggak diambil? Terus sekarang gimana ya? Dipeluk saya. Ya insya Allah saya mungkin ini sudah jalan saya gitu loh. Yang sudah diberikan sama bapak gitu loh. Nggak mungkin saya dapat mimpi seperti ini kalau nggak ada sesuatunya. Ya kebetulan ada ceramahnya Ustadz Gofar malam Seninnya di sini. Ustadz Gofar itu Rogo Jambi ya. Sehingga ya malam Seninnya itu saya dimualafkan sama membaca syahadat itu di depan Ustadz Gofar, dibimbing sama Ustadz Gofar lah gitu, membaca syahadat itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah
mendekati hampir 2 tahun. Yo gitu-gitu. Insya Allah. Ketika mimpi-mimpi itu diceritakan ke keluarga nggak Pak Agus? Mungkin ke istri, anak-anak? Saya ceritakan ke istri saya, ke anak saya semua gitu loh. Ya mereka ya terharu, ya, nangis, terutama istri gitu loh. Jujur aja istri saya itu ya walaupun saya Hindu, dia secara diam-diam masih memeluk agama Islam gitu loh. Oh, maksudnya diam-diam berarti dulu Muslim gitu ya? Memang Muslim, dia dari Muslim. Begitu kawin dengan saya, menikah dengan saya, kan ya mau nggak mau ikut. Tetapi batinnya dan hatinya masih di Muslim gitu, di Islam. Jadi masih sholat? Iya masih sholat, diam-diam gitu. Nah, begitu saya cerita bahwa saya mimpi itu ya dia terharu dan nangis gitu. Masya Allah. Terima kasih, senang sekali lah gitu loh. Masya Allah. Termasuk ke anak-anak saya. Jadi ya sekarang tuh satu keluarga sudah semua Muslim semua. Iya ya. Apa itu mungkin doanya istri Pak ya? Ya mungkin salah satunya dia. Tapi istri memang bercerita kalau memang mendoakan Pak Agus untuk masuk. Iya. Dia inginlah sampai ke teman-temannya saya itu. Dia selalu, karena teman-teman saya itu banyak yang Muslim gitu. Tolong kalau bisa ajakan Mas Agus itu ikut. Oh teman-temannya? Iya teman-teman saya gitu loh. Yang akrab-akrab dengan saya itu istri saya sering pesan. Pesan kalau main ke sini, tolong ajakan Mas Agus itu biar ikut agama Islam. Kalau mendengar permintaan istri seperti itu, reaksi Pak Agus seperti apa itu? Waktu itu sih, itulah Mas Abu tuh ngapain, kan itu urusan pribadi saya gitu. Waktu itu ya, sebelum ada mimpi-mimpi itu, urusan saya ngapain, saya tetap. Ya memang agama kan hak pribadi masing-masing, gitu. Orang lain nggak boleh memaksa. Iya. Tapi istri ikut bersyahadat lagi nggak? Akhirnya sama Ustadz Holik itu saya harus menikah nyari nikah ulang gitu. Ya? Disitulah sekalian membaca syahadat lagi gitu. Bersama anak-anak. Bersama anak-anak. Satu keluarga jadi. Satu keluarga gitu. Walaupun anak-anak itu ya kan waktu menikah anak itu semua di musola menikah secara Muslim semua. Anak saya 2 itu menikah secara Muslim. Memang Muslim? Dari Muslim, ya. Memang Muslim? Suaminya, anak saya perempuan. 2. Ikut. Jadi ikut suami semua. Berarti sudah bersyahadat sebelumnya gitu ya. Dan Pak Agus nggak masalah gitu ya? Ya, waktu itu saya sih nasionalis saja. Nasional ya. Semua agama sama di mata Tuhan waktu itu. Ternyata sekarang ya udah jadi satu, alhamdulillah. Tentu anak-anak juga seneng ya? Ya otomatis, bahkan waktu hari raya kan selama ini kalau hari raya gitu terus terang aja mereka itu sholat itu sembunyi-sembunyi. Sekarang kemarin itu kan baru 1 kali hari raya, saya ya bareng-bareng, alhamdulillah seneng gitu loh bisa bersama. Iya. Kok sembunyi-sembunyi memang sama Pak Agus nggak diizinkan? Saya tidak pernah nggak mengizinkan, ya silakan. Cuma mungkin menghormati saya aja gitu sebagai kepala keluarga mungkin gitu. Kalau saya sih nasionalis saja, termasuk anak-anak saya itu bebas ya. Diam-diam belajar ngaji. Ya setelah saya mualaf itu baru tahu guru-guru ngajinya cerita anaknya sampean niku dulu ngajinya ke saya gitu. Gitu. Ya, itulah sekedar cerita dari saya. Kalau Pak Agus, kalau keluarga besarnya Pak Agus gimana gitu? Wah, keluarga besar saya yang di Bali kayaknya masih belum bisa nerima kalau saya ternyata sudah. Ya insya Allah mungkin sedikit pasti. Ya itu kan hak pribadi masing-masing. Yang penting hubungannya tetap jaga. Insya Allah hubungan tetap manusianya. Bahkan harus menjadi lebih baik. Ya. Ya. Kalau belum diterimanya itu
seperti apa Pak Agus? Apakah Pak Agus mungkin dimarahi atau nggak boleh ke sana atau gimana? Oh, enggak juga gitu loh. Cuma ya saya aja yang apa ya? Menjaga. Pak Iya, Agus. menjaga gitu loh. Tapi memberitahu Pak Agus ya? Saya memberitahu ke keluarga. Terus Memang awalnya pastilah konsultasi lah. keluarga pasti nggak terima adiknya pindah kepercayaan gitu. Iya, memang sesuatu yang tidak Iya. mudah. Tapi saya yakin, insya Allah perlahan demi perlahan pasti nantinya mereka pasti nerima lah. Ya kenyataannya waktu saya di sini kemarin ngadakan semaan Al-Quran itu, kebetulan keluarga dari Bali datang, kakak datang, ya mereka pakai pakaian upacara. Di sini semua anggota semaan itu pakai songkok, pakai sarung, ketemu ya baik-baik aja semua. Guyup lagi. Guyup lah, bahkan sempat foto-foto bareng. Oke. Baik, Bu Dewi, Pak Agus, terima kasih atas kisahnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua, terutama saya. Dan mudah-mudahan keberkahan dan rahmat Allah terturunkan kepada keluarga Pak Agus dan Bu Dewi. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang salah